Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak, teman-teman, dan bunda semua. Hari ini di video ini kita akan membahas tentang tanda bahaya kehamilan trimester 1. Nah, ini tersedia di buku KIA halaman 6 ya. Yang pertama itu ada demam tinggi. Nah, ini dikatakan demam kan jika 37,5 ke atas ya teman-teman. Apabila demam terus-menerus dan tinggi itu perlu diwaspadai karena bisa berpengaruh terhadap bisa dehidrasi, cairan ya, kondisi ibu. Kemudian yang kedua ada nyeri perut hebat. Ini teman-teman perlu waspada juga karena kan ada janin di dalam tubuh teman-teman. Apabila nyeri perut hebat berarti waspada, ada apa nih sebetulnya yang sedang terjadi gitu ya teman-teman, jangan sampai diabaikan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada mual dan muntah hebat. Kalau mual di pagi hari atau morning sickness itu normal, tapi apabila mual dan muntah terus-terusan sampai tidak ada yang masuk sama sekali asupannya, itu teman-teman perlu waspada dan segera diperiksakan gitu ya sebelum terjadi dehidrasi dan lain-lainnya. Kemudian ada perdarahan teman-teman. Selama kehamilan sebelum menjelang persalinan itu normalnya tidak ada perdarahan kecuali ada memang nidasi, tapi itu pun perlu dicek apakah itu nidasi atau bukan, atau penempelan atau bukan. Nah, ini kalau ada perdarahan perlu dicek ya. Nah, kemudian ada juga masalah lain di dalam kehamilan. Kira-kira apa aja nih ya teman-teman? Selain tanda-tanda bahaya yang tadi, ada juga masalah lain dalam kehamilan. Teman-teman juga perlu waspada dan ketahui agar segera diperiksakan, warning gitu ya. Nah, yang pertama ini ada batuk lama lebih dari 2 minggu. Selain teman-teman juga pasti capek, batuk terus, perut juga pasti akan terasa berbeda, sakit gitu ya, pegel. Nah, ini juga barangkali dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Kenapa nih kira-kira batuknya bisa lebih dari 2 minggu? Kemudian demam, menggigil, dan berkeringat. Nah, ini juga teman-teman perlu waspada apabila misalkan di daerah teman-teman itu endemis malaria atau DBD, itu juga teman-teman perlu segera periksa karena khawatirnya juga terdampak waspada ciri-ciri malaria itu ya teman-teman. Kemudian diare berulang. Karena diare itu kan mengeluarkan cairan teman-teman. Apabila cairan terus keluar, asupannya juga sedikit, teman-teman akan lemas, khawatir dehidrasi, kekurangan energi, dan kekurangan asupan. Ini perlu diperiksakan juga. Nah, kemudian ada jantung berdebar-debar atau nyeri. Jadi terutama di sebelah kiri, dada sebelah kiri terasa berbeda gitu jantungnya. Kemudian ada nyeri, itu perlu diperiksa dan diwaspadai agar lebih cepat diketahui penyebabnya teman-teman. Kemudian sulit tidur dan cemas berlebihan. Jadi ada ketakutan, kecemasan yang berlebihan karena mungkin berkaitan dengan kehamilan dan lain-lainnya. Kemudian sulit tidur atau insomnia. Nah, ini juga perlu diwaspadai karena bisa mengganggu kesehatan teman-teman gitu ya. Nah, jika ada tanda bahaya yang tadi disebutkan, itu segera periksa atau konsultasikan ke bidan, puskesmas, atau rumah sakit ya, tempat vaskes teman-teman bisa. Kalau puskesmas kan vaskes pertama teman-teman di mana gitu, atau dokter atau bidan ya, atau segera ke rumah sakit jika memang diperlukan. Nah, itu untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat, terutama untuk teman-teman yang sedang di trimester 1. Tetap jaga kesehatan, semoga dedenya berkembang dan ibunya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.